Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda saat ini berada, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dan berdialog untuk 1 jam mendatang. Bersama dengan kita telah hadir Ibu Dia Katarina, Sarjana Psikologi Magister of Science. Bu Dia Katarina adalah anggota DPRD Komisi D DPRD Kota Surabaya. Beliau berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Tentu saja beliau bertugas untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pokok dan fungsi dari komisinya, utamanya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ibu, pada sore hari ini Bu Dia kita akan berbicara tentang kader Surabaya hebat yang telah digagas oleh Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi. Maksud dan tujuan dari dibentuknya KSH menurut beliau adalah membantu percepatan penanganan kemiskinan, utamanya membantu pemerintah Kota Surabaya untuk di tingkat tataran paling bawah. Menurut Ibu, bagaimana KSH ini menurut penilaian dari Ibu Dia Katarina selaku dari komisi yang membidangi, yaitu Komisi D DPRD Kota Surabaya? Silakan Ibu Dia Katarina. Terima kasih Mas Nanang. Kalau tujuan dibentuknya KSH tadi salah satunya ya untuk percepatan menangani percepatan penanganan kemiskinan. Logikanya ya Mas ya. Yeah. KSH itu orang yang baru direkrut. Ya. Yeah. Apakah dia memiliki kapasitas untuk mengukur kemiskinan itu seperti apa? Ya. Yeah. Melakukan intervensi kemiskinan itu seperti apa? Apakah KSH yang tiba-tiba dibentuk itu langsung diberi tugas yang berat seperti itu? Rasanya enggak masuk akal, ya. Iya. Yeah. Saya 13 tahun di PKK. Iya. Yeah. Bergerak bersama kader-kader. KSH memang sebagian besar adalah kader PKK. Ya. Namun ada persyaratan umur, persyaratan harus bisa pakai gadget, ya. Kemudian itu akhirnya membuat kader-kader yang selama puluhan tahun mungkin sudah berkiprah dan berjuang untuk bersama-sama membangun kota Surabaya dengan kapasitas masing-masing itu banyak yang tereliminasi. Nah, saat itu saya mengkritisi, kenapa harus seperti itu, kenapa harus dieliminasi, kenapa harus di-cleansing, istilahnya di-cleansing kader-kader itu. Nah, di sini karena banyak yang berkurang, tidak memenuhi syarat umur dan sebagainya, akhirnya kan ada perekrutan baru. Yeah. Nah, apakah yang baru ini langsung memahami soal kemiskinan? Teman-teman di dinas sosial aja sampai saat ini masih jatuh bangun untuk menangani, mendefinisi, menangani, mengintervensinya, kemudian indikatornya apa miskin itu aja masih silang-silang pendapat ya. Jadi kalau dibentuknya KSH ini dengan tujuan hanya untuk intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan, rasanya kok terlalu terlalu dini, terlalu nggak masuk akal, bukan terlalu dini, terlalu tidak masuk akal. Nah, dinas sosial ini, orang di dinas sosial atau teman-teman di OPD ya, di OTK, di OPD ini kan sudah bertahun-tahun nangani kemiskinan. Bapak kok sudah bertahun-tahun nangani kemiskinan, lah kok sekarang bergantung pada KSH, kok gak lucu gitu loh. Yeah. KSH direkrut dengan persyaratan hanya umur ini tanpa ada pengalaman, tanpa ada pembekalan, langsung diterjunkan di masyarakat. Coba ya, menjadi keprihatinan saya. Kenapa? Kalau hanya cuma mendata, membuat centang-centang, kita sudah punya PKK ya. PKK ini, tim penggerak PKK ini ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, kemudian di tingkat RW itu ada kelompok PKK, tingkat RT ada kelompok PKK RT, sampai dasawisma 10 rumah dasawisma. Kalau itu dikuatkan ya,
orang yang tahu di kiri kanan tetangganya adalah Dasawisma itu. Ya, Dasawisma 10 rumah. Kalau sampean tinggal di hanya mendata 10 rumah bagi sampean tidak sulit tidak? Susah. Nah, dan sampean kenal nggak sama tetangga kiri kanan? Pasti kenal. Pasti kenal. Jadi ketika ada orang mati, orang sakit, orang stunting, ada anak stunting, anak kurang gizi, ya ada KDRT di situ pasti terdengar telinganya. Nah, itu aja dikuatkan harusnya. Yang sudah ada dikuatkan, bukan membentuk sesuatu yang baru, orang baru, ya. Sehingga tidak ada pemahaman tentang konteks kekerasan itu apa, nggak paham. Konteks PHBS itu apa, ya. Kemudian hanya dites kalau bisa membuka jet, buka link aplikasi Sayang Warga, ngisi centang-centang, siapapun bisa, anak SD pun bisa. Tapi nggak ngerti. Nah sekarang misalkan hanya ada 2 pilihan, ya dan tidak. Terus itu dianggap sebagai kesimpulan dari kondisi potret masyarakat di bawah. Apakah yang masuk akal? Ya, misalkan apakah di rumah si A ini terjadi KDRT? Kalau saya reses kemarin, saya tanyakan tuh langsung jawab apa ibu-ibu? Tidak, seperti itu. Karena dia tidak melihat. Bisa aja karena KSH itu tidak tinggal di situ, rumahnya jauh dari rumah yang dia harus data itu. Nah, kemudian saya tanya, sampean ngerti nggak KDRT itu apa? Nggak ngerti. Ngerti tapi cuma kulitnya saja. Padahal KDRT itu ya mencubit anak, membentak anak, tidak memberi makan anak dengan layak. Itu juga KDRT ya, kekerasan ya. Kemudian misalkan gini, bapaknya ngerokok tapi anaknya cuma dikasih kerupuk sama kecap. Itu kekerasan juga. Karena apa? Dia membuat anak ini tidak tumbuh dengan baik. Okay. Nah, seperti itu. Nggak paham yang namanya KSH itu seperti itu. Tapi akhirnya kita apa? Tidak. Karena nggak ada kekerasan kan? Misalnya di situ tuh istrinya sering dipisui suaminya. Dia nggak lihat. Kalau misalnya ditanya, ibu tahu apakah suami, misalnya tanya ya, apakah suami pernah KDRT? Mungkin warga juga nggak ngerti itu adalah KDRT. Membentak istri, misui istri, ngolok-ngolokin goblok ke istri itu juga KDRT ya. KDRT ada verbal, ada psikis, ada fisik juga. Nah ini KSH tidak dibekali yang seperti apa, tapi dia disuruh mendata, melihat dan tentang. Misalnya satu orang salah, harusnya di situ ada kasus KDRT meskipun kecil, dia tulis tidak. Nanti terkumpul banyak tidak, akhirnya apa? Program ke depan pemerintah Kota Surabaya, oh karena sudah tidak ada KDRT lagi, program tentang KDRT dihapus. Ya. Bahaya kan ini. Nah, jadi sekarang siapa yang melakukan evaluasi terhadap kinerja KSH ini? Apakah Pemkot langsung percaya data yang dikumpulkan KSH itu adalah data mentah yang langsung dikumpulkan, langsung diolah menjadi kesimpulan? Nggak bisa sebenarnya. Ya. Sekarang yang ramai kan data kemiskinan, kacau balau. Iya benar. Ya sampai ada kader saya gini, Yun Sewu, sampai dia teriak jengkel. Ini sak kelurahan matane picek kabeh ta. Jelas orang tuh mantang-mantang nggak berdaya, bangun aja nggak bisa, orang tua ya. Dicoret dari miskin. Dapat membiarkan orang mati pelan-pelan. Ya karena itu, ya itu misalkan ada dia punya barang yang dijual harganya 500.000 sudah nggak masuk miskin. Akhirnya kan keluar dia dari data miskin sehingga nggak dapat permakanan. Apa? Terus membiarkan. Jadi saya berharap Pemkot itu lebih realistis. Bingung saya ngomongnya ya. Saya tahu ada target yang harus dikejar oleh pemerintah Kota Surabaya. Ya. Stunting dari yang sekian ribu tahu-tahu hilang di mana itu. Saya tanya di waktu reses banyak yang dihilangkan datanya sama kader. Kesulitan mendadak ini dianggap pindah. Pokoknya dihilangkan supaya jadi bukan karena memang ada intervensi yang berhasil sehingga dataku itu juga dilakukan intervensi. Cuma apakah kayak sulapan sih stunting itu tiba-tiba langsung angkanya mengecil? Menjadi 900 kemiskinan sekian. Tiba-tiba dalam sekian bulan langsung berkurang kemiskinan. Apa iya seperti itu? Jadi timbulnya KSH ini akhirnya ya kompetensi KSH kemudian capacity buildingnya itu juga seberapa kita nggak tahu ya, akhirnya direkrut aja
dilatih sekian, padahal yang namanya kader PKK itu berkali-kali dilatih dan bertahap itu baru bisa melakukan dengan baik, dengan benar. Kader posyandu ketane mek nimbang bayi itu ada ilmunya. Bagaimana nitik KMS, bagaimana bayi ini dianggap naik berat badannya atau turun berat badannya, itu ada ini per ini kali ini dan sebagainya kan. Nah, KSH ini nggak ada bekal seperti itu, tapi diharap bisa melakukan seluruh tugas kader-kader yang sebelumnya ada. Kalau di PKK itu ada kader khusus, ada kader umum. Kader umum itu ya mungkin ibunya Mas Nanang ya. Oh, aku melok arisan PKK, nanti ada PKK, ada kegiatan ini ikut. Ya, dia ikut, tapi umum. Ketika ada kegiatan posyandu ya bantu-bantu. Tapi yang khusus, ini kader posyandu khusus, kader lingkungan khusus. Dia ada ilmu tentang bagaimana mengolah sampah, bagaimana memilah sampah, bagaimana memberdayakan warga tentang persampahan, itu mereka dibekali oleh ilmu. Tadi pelatihan yang bertahap ya dulu. Nah, sekarang KSH itu tanpa ada bekal seperti itu langsung diterjunkan di masyarakat. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Saya coba ketika reses cek ternyata ya kalau kader lama dia masih masih nyantol ya. Itu pun masih kesulitan. Seperti ini. Apakah makan sayur ya keluarga itu? Pas di data itu nggak makan sayur, tapi kemarinnya makan sayur, ngisinya terus gimana? Ya dapat tidak gitu. Coba kalau Mas Nanang ngisi gimana? Sulit kan? Artinya pengennya itu simple, Pemkot itu mendapatkan data ya. Cuma namanya sosial ya. Sosial itu tidak seperti ilmu pasti ya. 1 tambah 1 jadi 2. Hal sosialnya nggak bisa. Jadi sekarang dia cukup, tapi ketika ada yang sakit tiba-tiba jadi miskin, ya kan, karena biayanya besar sehingga dia nggak mampu. Tapi untuk hidup biaya untuk makan cukup dia, ya tidak miskin, dia cukup. Tapi ketika sakitnya berat dia menjadi akhirnya harus jual ini jual ini, jadi jatuh miskin. Itu kan nggak bisa langsung dibilang, oh sekarang nggak miskin, terus atau besok miskin kan, jadi ada hal-hal yang nggak bisa seperti ilmu pasti ya. Jadi ada perubahan yang berjalan begitu cepat. Perlu waktu progres. Nah ini data stunting kemarin juga tahu-tahu banyak, kaget. Nah heran saya kok bisa sebanyak itu? Apakah karena pandemi? Enggak juga, karena apa? Posyandu selama pandemi itu dilakukan door to door. Jadi penimbangan itu memang ada yang berhenti kalau takut bener ya. Tapi ada yang datang untuk nimbang bayi itu dilakukan door to door, diparani bayi. Artinya di posyandu itu merupakan screening awal tentang anak stunting. Apakah selama ini tidur posyandu? Apakah selama ini puskesmas tidur? Kok sampai stunting numpuk sekian ribu? Tapi dengan sekian bulan kok tiba-tiba hilang? Masuk akal tidak? Logikanya nggak masuk. Ya kalau cuma 10, saya aja misalkan saya susah makan, itu perlu waktu yang lama untuk membujuk dia bisa makan, bisa banyak makan. Satu orang tua ya, bayi sak Surabaya terus bisa seperti itu. Artinya monggo ini dicermati lagi, nggak usah kesusu untuk mendapatkan predikat kota terbaik ya. Kita tahu Surabaya sudah nggak usah gitu, sudah dianggap orang baik kok ya, terbaik lah. Cuma nggak usah mengejar sesuatu, boleh mentarget, boleh memotivasi, boleh, tapi jangan terus membuat celah untuk memanipulasi data bagi perangkat-perangkat yang bekerja di bawah ya. Karena keberadaan KSH itu beberapa tabrakan juga dengan RT RW. Seperti itu ketika melaksanakan tugas. Coba kembalikan lagi, berdayakan PKK, gerakkan lagi PKK, nggak usah bayar kader ya. Ini kan dibayar ya, KSH ini dibayar. Sekarang 500.000, kemarin 400.000. Akhirnya apa? Mindset orang dibayar, dia kerja ya, kerja. Kalau dulu kader, dia itu pengabdian. Dia suka rela. Syukur-syukur kalau diganti uang transportnya atau diganti uang fotokopinya, supaya dia tidak mengeluarkan duit, tapi cukup tenaga, pikiran, ya, waktunya yang dia. Sekarang akhirnya apa? Mindsetnya ya duit dan duit. Nah, apakah mental masyarakat ini dirusak dengan cara seperti ini gitu? Sayang banget. Kegotong royongan yang selama ini dibangun puluhan tahun roboh ya, karena adanya hebat-hebat yang dibranded sesaat dan seperti apa, dikarbit ya. Keberadaan hebatnya ini dikarbit. Susah memang, sekian ribu kader, 54.000 di press, di cleansing menjadi hanya 28.000. Dibuang orang yang punya potensi sekian itu. Sayang banget gitu loh.
Jadi mohon ini nanti dievaluasi teman-teman. Saya yakin tujuannya baik, tapi caranya yang tidak elok ya. Karena kemarin juga menjadi gejolak di bawah, masyarakat jadi banyak bergesekan, iso tukaran di bawah yang tadinya damai-damai saja, wong ini kerja sosial kok jadi eker-ekeran. Dan mohon telinga teman-teman di dinas-dinas itu pasang yang kuat di bawah. Jangan hanya menerima laporan yang ABS saja. Saya siap untuk menyambungkan mana masyarakat yang berani ngomong ya, yang berani ngomong tentang fakta di bawah. Yang selama ini memang takut kalau ngomong, takut nanti diceng lah, takut inilah ini. Wong ada apa tuh ajang apa tuh kumpul apa tuh istilahnya ngobras itu. Oh, ngobras. Nah, ngobras. itu pun ternyata settingan pertanyaannya. Jadi di setting, yang mau tanya hanya boleh tanya ini dan itu, ini nggak boleh karena orang yang forward nggak boleh seperti itu. Jadi saya sendiri juga mengedukasi warga ya, jangan pernah takut. Saya siap membackup kalau ada apa-apa. Jadi ojo wedi diancam Pak Lurah, saya akan datangi lurahnya kalau ada. Toh yang selama yang kamu sampaikan itu adalah kebenaran, jangan pernah takut. Kecuali lah kamu memfitnah ya, aku nggak akan membackup orang-orang yang seperti itu. Jadi mari mumpung belum nemen-nemen ya, maksudnya telat untuk semakin parah. Yang namanya data ini salah, satu orang melakukan salah satu aja data, ada 27.000, 28.000 melakukan salah. Ini akan numpuk dan akan menjadi bom waktu bahwa manipulasi data yang dilakukan selama ini akan menjadi permasalahan. Kasihan wali kota mendatang, ya kan, menjadi PR yang berat karena selama ini kayaknya baik-baik saja, sebenarnya nggak baik-baik saja seperti itu. Ya Bu, mempertajam dari jawaban Ibu Diah Katarina. Tadi disebutkan bahwa sebetulnya pemerintah kota ini kan sudah punya potensi-potensi masyarakat yang sebetulnya mereka juga sudah bekerja. Sudah, ya. Seperti PKK, mungkin Karang Taruna, Dasa Wisma, belum lagi Satgas Sosialnya, seperti PKH, TKSK, itu kan semua juga ruang lingkup pekerjaannya itu kan selama ini kan beda-beda tipis ya Bu, hampir mirip-mirip. Apakah peran yang selama ini mereka kerjakan ini dalam tanda kutip diambil alih oleh yang tadi namanya hebat, itu tadi? Saya kurang tahu seperti apa pasnya ya, karena kalau kader PKH itu kan dari pusat ya. Ya pusat, memang dia akan membantu pemerintah dalam proses masalah sosial itu, mulai dari pendataan dan lain-lainnya. Memang sebagian besar sepertinya diambil alih karena, tapi kan ini hanya mendata, tidak melakukan. Iya. Ya kan? Apakah dia bisa nimbang? Apakah bisa nitik KMS? Belum tentu. Apakah dia bisa melakukan mencatat di KKA kartu kembang anak? Nggak bisa. Tapi dia harus ngerti semuanya itu loh. Iya. Kan jadi kayak satu orang menjadi sakti apa wonder woman seperti itu, harus paham semuanya. Dan banyak yang ngeluh loh. Lucunya ngeluh tapi kok kamu mau ya, ayo suarakan. Terlalu berat pekerjaanmu, suarakan supaya ada perbaikan. Ojo ketika dijak kumpul, dijak joget, Joko Tingkir, dijak joget Pak Wali ya. Langsung mencair semua. Lupa bahwa sepulang dari situ ada beban lagi yang ditanggung, ya kan? Belum lagi masalah internet, belum lagi masalah kuota, ya kan? Masa Bu kita di Balai RW kita lembur ibu-ibu loh Bu, itu apa nggak pantas sampai malam-malam lembur di Balai RW hanya cari internet seperti itu. Jadi banyak sekali keluhan di masyarakat yang saya bilang mereka protes takut kehilangan uang 400.000 itu, takut dicoret. Nah akhirnya kan larinya ke situ, demi uang kan akhirnya orang bekerja. Sayang sekali jiwa gotong royong yang selama ini sudah dibangun ya, dan ini berdarah-darah, artinya kan sekian tahun dengan progres yang seperti itu kayaknya langsung dibubarkan, dibuat konsep baru dan memporak-porandakan rumah lama ya. Membangun rumah kan perlu dari pondasi ya, tidak bisa di atas tanah saja yang nampak, yang kemudian ini kan kayak dirobohkan, dibangun rumah lagi tanpa membuat pondasi gitu loh. Nah nanti berapa lama kuatnya? Ya kan nggak bisa, pemerintah kota hanya melihat 5 tahun pemerintahan kota saat ini aja, yang penting aman 5 tahun, tapi kedepannya kan juga harus dipikirkan seperti itu. Ya Bu,
kembali lagi persoalan tadi yang disebut-sebut honor yang semula 400 menjadi 500. Apakah sumber pos untuk KSH ini dianggarkan oleh APBD sama seperti RT dan RW begitu? Iya, dianggarkan oleh APBD. Dianggarkan oleh APBD. Jadi ada pos baru yang dalam tanda kutip menjadi beban APBD itu ya. Yang kapan hari jadi bulan Januari sama Februari kemarin tidak cair yang semua kader baru gemergah itu kan ya, karena awal tahun ya belum PAD-nya belum bisa mencukupi saat itu. Nah, kembali kepada personil KSH sendiri, tadi ada beberapa yang sempat curhat kepada Bu Dea Katarina kaitan dengan kendala-kendala yang di lapangan untuk KSH yang notabene para ibu-ibu harus sama seperti anaknya menjalankan tugas ngisi berbagai rebutan internet dan sebagainya. Apakah ini sebanding menurut Ibu dari keinginan pemerintah kota, kemudian APBD yang disediakan kepada masing-masing orang dikaitkan dengan beban tanggung jawab dan kewajibannya, ini sebanding enggak? Kalau saya lihat bebannya kalau dirupiahkan ya enggak sebanding, sangat tidak sebanding. Sangat tidak sebanding. PNS saja kalau suruh melakukan itu ya belum ada hitungannya ya. Belum tentu sanggup. Itu loh masalah, belum tentu sanggup. Ya. Artinya beban itu iya. Kemudian bukan terus saya ini harus diregani lebih mahal, tidak, bukan ya. Karena mampunya hanya sekian rupiah untuk ini, tapi bebannya bukan seperti ini. Karena Komisi D pernah hearing dengan yang nyusun konsep tentang KSH ini dari UNER ya. Dengan entengnya dia bilang bahwa satu KSH itu akan mampu turun ke 3 rumah dalam sehari. Loh, saya tak ingatkan Mbak, KSH ini hanya membantu pemerintah kota, bukan pegawai Pemkot. Lah dia punya keluarga di rumah, dia punya suami, punya anak. Kalau sehari-hari dia tretean 3 rumah, rumahnya siapa yang ngopeni? Dan nanti akan ada kehancuran lagi, keluarga KSH hancur, ya. Anaknya jadi stunting, anaknya jadi nakal, tidak terkontrol karena ditinggali ibunya keliling rumah dari rumah ke rumah itu. Jadi ada kewajiban yang terabaikan ya. Iya, artinya kalau dulu di PKK kan ketika dia selesaikan rumah dia bisa bantu. Ketika dia nggak bisa ini, tolong garapno ini ya, aku nggak bisa karena aku mungkin ada ini itu saling bantu lah. Sekarang nggak akan bantu ngurus oleh duit. Ayo, misalkan dia sambat siapa, lu duitnya kan konsin nompo. KSH itu terima duit, jadi yang lain akhirnya nggak mau bantu. Mau konsin dibayar kok, ya gitu. Jadi ini sebuah rumah yang sudah bagus ini akhirnya ya hanya karena nafsu semata aja untuk mengejar sesuatu, ego sesaat. Ya, nafsu untuk wah dengan adanya begini dibayar begini, karena dibayar dia akan kerja. Nah kalau dibayar dia akan kerja seperti itu ya nggak manusiawi hanya dibayar 500.000 untuk pekerjaan yang seperti itu, ya kan? Coba outsourcing yang ada atau PNS suruh ngerjakan itu munting sudah puyeng. Kecuali kalau dengan tutup mata tinggal centang-centang tanpa ada tanggung jawab. Kenapa terasa berat? Karena ada rasa tanggung jawab ketika kita isi ini nasib orang ini. Nasib orang yang kita isikan, jangan sampai salahan gitu. Ya, seperti tadi di sini tidak ada tahu-tahu nanti di situ ada pembunuhan, seorang ayah mukuli anaknya sampai mati. Tapi selama ini tidak ada KDRT, karena nggak ngerti KDRT yang seperti apa. Ya kan? Kalau saran konkret atau usul konkret dari Bu Dea Katarina ini kaitan dengan KSH itu apakah redefinisi atau reorientasi? Ya dievaluasi ulang ya, kemudian di-compare. Kalau saranku coba membuat FGD ya, kader-kader PKK yang lama yang maksudnya potensial itu dikumpulkan, diajak bicara seperti apa. Sama nanti KSH juga seperti apa, dirembukan seperti apa konsepnya, kemudian peran tugasnya seperti apa supaya nggak tabrakan, nggak tumpang tindih, nggak overlap dia, yang ini bikin ini, itu akan menjadi saling mengisi, ya saling mengisi. Nggak perlu selama ini nggak ada dikasih bayaran oleh Pemkot untuk melakukan, kecuali kalau pos terpadu ini memang butuh waktu itu kan butuh
untuk transport, dia pelatihan ke sana, kadang ikut seminar, kan butuh duit juga untuk mengupgrade dirinya, sehingga ada bantuan dari pemerintah kota. Jadi bukan bayaran bukan gaji atau insentif, tapi awalnya memang bantuan transport, akhirnya menjadi insentif. Dan memang semua itu yang berkembang itu kadang kan tidak ada melenceng dari awal, dari filosofi awalnya tuh begini, tiba-tiba melenceng. Ya kalau kita tahu ya mari kita luruskan. Dan ini saya yakin wali kota sekarang kan pernah di Bapeko ya, dan pasti Bapeko tuh tahu 5 tahun pembangunan itu seperti apa. Kembali lagi kalau kita berbalik 5 tahun yang lalu kan beliau di Bapeko, ya kan. Kalau sekarang hasilnya seperti ini kan hasil perencanaan 5 tahun yang lalu, bukan terus menyalah-nyalahkan yang sekarang ada kan. Nggak mungkin yang sekarang ada dan menjadi buruk itu karena orang yang sekarang melakukan, tapi kan juga berproses dari 5 tahun yang lalu. Jadi dari kalau menjiwai ini harusnya jangan terus karena elek langsung dirubah, rumah diambruk, kan bikin konsep baru, nggak seperti itu. Ya Bu, ini terakhir pesan Bu Diah Katarina kepada pemerintah Kota Surabaya kaitan dengan KSH ini seperti apa? Silakan. Ya, KSH sudah terbentuk. Ya, mohon KSH ini dibekali dengan pengetahuan ya. Dibekali dengan pelatihan-pelatihan, capacity building seperti apa. Kemudian didudukkan bersama dengan perangkat RT RW, dengan kader yang ada di bawah seperti apa. Ada pembagian peran yang tegas dan juga di briefing KSH jangan semena-mena, jangan sok bahwa karena dia di branding hebat sehingga dia petita-petiti itu ada. Saya melihat seperti itu ada. Jadi kenyataan di lapangan ada yang sampai seperti itu. Ada karena di branding, karena dia yang melakukan, dia apa kata KSH sekarang seperti itu. Padahal ya bukan itu, yang lama terus diinjak-injak. Sayang sekali. Jadi sesuatu yang sudah bagus itu memang kemarin setelah wali kotanya perempuan, PKK ini kegiatannya memang tidak nampak. Ya, harusnya lebih care pada soal PKK, tapi kan beda. Wali kota kita yang perempuan ini kan kurang care pada kegiatan PKK. Kemudian yang melanjutkan akhirnya ngikuti yang itu. Ya, dengan PKK ini juga kurang. Ini setahun lebih mana kegiatan PKK nggak nampak. Padahal PKK itu ada laporan tahunan yang harus dikirim ke pusat. Bingung ini kader-kader PKK karena nggak pernah ada kegiatan. Laporan apa yang bisa disampaikan? Biasanya berjenjang RT RW langsung ke pusat. Bukan ini terus sentralisasi, bukan ya. Karena PKK ini sebuah gerakan yang bagus. Memang ini produk gerakan nasional yang sudah baru, mengakar ya bagus. Kan PKK tidak pernah memaksakan program dari pusat itu harus begini, tapi disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Ada 10 program pokok PKK ya, ini hajat hidup manusia itu masuk semua, mulai dari manusia dalam perut sampai mati itu ada di 10 program pokok PKK ini. Ya. Kalau ini digerakkan, enggak usah lah nanti bingung-bingung program apa. Stunting masuk Pokja 4 dan Pokja 3 gitu kan. Misalkan koperasi masuk Pokja 2. Apapun segi kehidupan manusia itu ada masuk di 10 program pokok PKK. Ini hidupkan lagi. Ya. Saya sampai iri kemarin baca berita di kota mana itu melaunching kegiatan Dasawisma. Nangis aku, kenapa enggak Surabaya yang ngambil program ini? Andai Dasawisma dihidupkan ya. Satu orang bertanggung jawab kadang-kadang dasa 10, 5 ke kanan, 5 ke kiri rumah. Dia pasti bisa membaca dengan tepat siapa yang stunting, siapa yang gak bisa makan, siapa yang putus sekolah, siapa lansia yang terlantar. Di kiri kanan cuma 10 rumah. Ada yang lahir, mungkin ada tamu yang tidak diundang di situ tanpa izin atau yang mencurigakan. Ibu-ibu itu kan paling kepo toh, ya. Tapi keponya ya kita manfaatkan. Siapa tahu ada tetangganya kok rumahnya tutupan apa loh. Ibu-ibu kan kepo, gusuk-gusuk, pasti mereka akan saling apa? Entahlah, kalau saya ya pasti akan ngintip rumahnya ada apa kan gitu. Ternyata misalnya di situ ada gembong teroris. Yang tahu justru mata seperti ini. Nah, justru keberadaan Dasawisma ini kalau dikuatkan meringankan tugas pemerintah kota. Iya. Ya kan? Nggak perlu mendata lah, ini
KSH ini kalau misalkan di sini nggak ada yang bisa jadi KSH, RW satunya ada nanti jadi, lah dia hidupnya nggak di sini, apa dia tahu warga sini itu? Ya kan yang tahu kan ya warga situ. Ya, jadi rasa handar beni KSH terhadap pendataan ini sebagian besar ya masih kurang. Tapi kalau sudah ini harus dikumpulkan tiap Jumat, harus diinput gini-gini, kalau nggak duitnya nggak cair lah. Sudah akhirnya orientasinya beda. Ya. Jadi harapan saya Pemkot mengevaluasi lagi, kemudian memberikan capacity building, meningkatkan capacity building KSH, kemudian juga didudukkan bersama dengan RT, RW dan kader apapun di bawah, sehingga yang selama ini ada gesek-gesekan, ada kesalahan-kesalahan, mohon bisa dievaluasi dan diperbaiki. Itu saja. Terima kasih. Demikian para pemirsa Surabaya TV, dialog kita yang panjang lebar berkaitan dengan KSH, dan tentu saja kita sudah banyak mendengar apa yang terjadi sehingga kita bisa menjadi lebih jelas, lebih cerdas dalam memahami situasi. Dialog ini tentu saja sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh kita, namun pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Karena itu kita akan segera mengakhiri dialog ini, namun yakinlah bahwa kita masih akan ketemu dalam dialog-dialog yang mendatang, tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik. Akhir kata, sampai jumpa di Surabaya TV, dan salam Surabaya TV. Sehat, bahagia untuk kita semua. Terima kasih.